Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraliza Sylvia, NIM 190304057, akan mereview 4 materi, yaitu yang pertama tentang pemasaran internasional, dan yang kedua yaitu tentang bisnis model kanvas, dan yang ketiga yaitu tentang mengembangkan strategi dan program penetapan harga, dan yang keempat yaitu tentang mengelola organisasi pemasaran. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pemasaran internasional, di mana sifat pemasaran internasional terdiri dalam mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan konsumen luar negeri lebih baik dari persaingan nasional dan internasional di bawah kendala tahap internasionalisasi perusahaan dan lingkungan global. Pemasaran internasional lebih dari ekspor karena melibatkan yang pertama, pemasaran produk yang telah diproduksi atau dirakit di negara tujuan, dan yang kedua yaitu karena membangun kehadiran permanen di luar negeri, dan yang ketiga yaitu lisensi dan waralaba, dan yang keempat sourcing komponen dari negara-negara asing. Dan pertimbangan strategi dalam pemasaran internasional. Strategi berarti memilih arah umum bagi perusahaan bersama dengan desain organisasi, kebijakan, sistem dan gaya manajemen yang paling cocok untuk mengalahkan persaingan lapangan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang bisnis model kanvas atau BMC. BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya apa, dan BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Memahami penetapan harga. Sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi pembeli dan penjual. Dulu, harga beroperasi sebagai determinan utama pilihan pembeli. Konsumen dan pengecer menekan produsen menurunkan harga. Hasilnya adalah pasar dengan diskon besar-besaran dan promosi penjualan. Lingkungan penerapan harga yang berubah. Kini, praktik penerapan harga yang mengalami perubahan besar, dan banyak perusahaan melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen membeli produk dan jasa yang lebih mahal dengan menggabungkan formulasi produk unik yang melibatkan kampanye pasar. Contohnya, Coca-Cola sukses menjual produk Cola Black dengan harga 2 kali lipat dari harga Coca-Cola biasa. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengelola organisasi pemasaran. Mengelola departemen pemasaran organisasi fungsional. Bentuk organisasi pemasaran paling umum terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor ke wakil presiden pemasaran. Keunggulan utama organisasi pemasaran fungsional adalah kesederhanaan fungsionalisnya. Namun, bentuk ini juga dapat kehilangan efektivitas ketika jumlah produk dan pasar meningkat. Serta mengelola departemen pemasaran, organisasi manajemen pasar, di mana kegiatan pemasaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda dan tidak hanya memfokuskan diri pada fungsi wilayah atau produk pemasaran. Dan organisasi manajemen pelanggan, di mana perusahaan dapat mengelola diri untuk memahami dan berurusan dengan pelanggan perorangan dan bukan dengan pasar massal atau bahkan dengan segmen pasar. Sekian materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.